Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi bulan Ramadan akan datang menjadi tamu kita. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tema 5 persiapan yang perlu kita siapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, apakah itu? Yang pertama adalah iman. Perintah puasa hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa dalam keadaan naik dan bisa dalam keadaan turun. Maka persiapkan iman kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kemudian persiapan yang kedua adalah amal. Persiapkan amal kita dengan kita membuat agenda amal Ramadan. Ada 2 hal agenda. Yang pertama adalah amalan wajib, kemudian amalan sunnah. Pada amalan wajib ini perlu kita persiapkan. Barangkali di Ramadan tahun yang lalu amalan wajib kita masih belum sempurna, maka tahun ini kita sempurnakan lebih baik. Kemudian pada amalan sunnah perlu kita tambah amalan-amalan sunnah kita. Barangkali ketika Ramadan tahun lalu kita masih bermalas-malasan untuk membuat amalan-amalan sunnah ini menjadi pahala dalam puasa kita, maka di tahun ini perlu kita tambah amalan-amalan kita. Kemudian persiapan yang ketiga adalah ilmu. Persiapkan amalan ibadah puasa kita di tahun ini dengan ilmu, karena ketika kita berjalan dalam kegelapan tanpa cahaya, maka niscaya kita akan mudah tersesat. Kemudian yang keempat adalah harta. Maka persiapkan harta kita untuk infak dan sedekah. Bagaimana caranya? Berikan buka puasa kepada orang-orang yang sedang menjalankan puasa. Maka kita akan mendapatkan pahala seperti halnya orang yang sedang menjalankan berpuasa. Nah, bagaimana caranya? Apakah kita harus boros-borosan atau berlebih-lebihan? Tentunya tidak. Setengah biji kurma pun kita akan mendapatkan pahala tersebut. Kemudian persiapan yang kelima adalah hati. Maka persiapkan hati kita dengan membersihkan hati. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah bersihkan hati kita dengan meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Maka dikisahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar, kemudian Rasulullah berkata amin, amin, amin 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Maka Rasul pun menjawab bahwa ada malaikat Jibril yang sedang berdoa dan datang kepadaku. Kemudian sahabat bertanya, doa apa yang disampaikan malaikat Jibril ya Rasul? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, doa yang pertama adalah Allah melaknat seseorang hamba yang bertemu bulan Ramadan akan tetapi tidak minta maaf kepadaku. Nah, terus bagaimana cara kita meminta maaf kepada Allah? Maka perbanyak istighfar dan perbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Kemudian doa yang kedua adalah Allah akan melaknat seorang hamba yang bertemu bulan Ramadan akan tetapi tidak meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Nah, bagaimana cara kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita?
Ketika orang tua kita masih dalam keadaan hidup, maka datangi mereka, kemudian raih tangannya, cium tangan dan pipinya, kemudian ungkapkan permintaan maaf kita dengan tulus kepada kedua orang tua kita. Nah, kemudian bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang tua kita yang sudah tiada? Maka ada 3 hal yang diharapkan seseorang yang berada dalam alam kubur. Yang pertama adalah doa dari anaknya. Doakan mereka dengan Robbi firli wali walidayya dan seterusnya, kemudian bacakan istighfar untuknya. Kemudian yang kedua adalah kebaikan yang diteruskan oleh anak-anaknya. Maka teruskan kebaikan orang tua kita dengan hati yang tulus. Kemudian yang ketiga yang diharapkan adalah sedekah yang diniatkan untuk orang tua kita. Maka dikisahkan sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an ketika bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, aku ingin berbuat baik kepada ibuku." Maka Rasul pun menjawab, "Ya sudah, berbuat baik saja. Akan tetapi ibuku sudah tiada ya Rasul." Maka Rasulullah pun menjawab, "Sedekahkan saja hartamu atas nama ibuku." Nah, lantas bagaimana cara saya bersedekah untuk ibuku ya Rasul? Maka bangunkan sumur atas nama ibumu, maka ketika air sumur itu terus mengalir, maka pahalanya akan terus mengalir untuk ibumu. Nah, amalan apa yang seperti dikatakan Rasulullah pada saat ini, yaitu amal jariyah. Nah, kemudian doa yang ketiga adalah Allah akan melaknat orang yang ketika disebutkan nama Rasulullah, dia tidak bersolawat kepadanya. Kemudian cara kita membersihkan hati kita yang kedua adalah meminta maaf kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Lakukan perbuatan baik kepada saudara-saudara kita dengan meminta maaf atas segala kesalahan kita. Itulah 5 hal yang perlu kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.